ada 5 hal ya. Oke. Dari diet, Ini penting ya dari parents ya. dietnya, Dietnya, dari latihan, toilet latihannya, toilet trainingnya, trainingnya, lingkungannya, lingkungannya. kemudian medikamentosa, Oke, obat, pemberian obat-obatan obat tadi ya. ya, Jadi kita obat-obat. memang terpaksa harus kasih obat. Iya. Sama satu lagi apa ya coba? Lingkungan, orang tua ya, Ya, kemudian support biasanya system ya. diet, support system, dan activity. Jadi Oke. dia harus aktivitasnya harus dirubah Harus juga. lebih ke keluar. Hello parents, selamat datang di Dr. BND Podcast, your trusted pediatric surgeon. Tempat di mana kita ngobrol santai seputar kesehatan dan tumbuh kembang anak. Di podcast ini, kami akan mengupas tuntas topik-topik menarik bersama para ahli dan juga praktisi terpercaya. Jadi, pastikan parents tidak melewatkan tips dan info pentingnya ya, karena kesehatan anak adalah prioritas utama kita. Your trusted pediatric surgeon, Dr. BMD. Dengan senang hati, kami perkenalkan narasumber kita, Dr. BMD, Dr. Barmadi Satrio, spesialis bedah anak, subspesialis digestif anak. Selamat datang di podcast Dr. BMD. Selamat. Apa kabar dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya dok ya. Parents, Dr. BMD, dokter spesialis bedah anak yang berpengalaman dan memiliki komitmen kuat dalam merawat pasien bayi dan juga anak ya. Nah, Dr. BMD, kali ini kita mau ngobrolin dok, temanya tentang konstipasi dok. Saya yakin parents di rumah juga sudah sering ya dok mendengar kata konstipasi. Ini apakah suatu yang berbahayakah, suatu yang serius? Ini harapan kami ya, parents menyaksikan sampai akhir biar dapat dagingnya gitu ya. Dok, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita tanya dulu dok, konstipasi ini apa dok? Secara harfiah lah ya definisi. Ya, jadi kalau di masyarakat awam konstipasi itu istilahnya sulit BAB. Sulit ya, BAB, sulit BAB oke. kalau orang Jawa bilangnya bedegelen. Bedegelen. Nah, sulit BAB ini banyak diinterpretasikan oleh awam macam-macam ya. Terutama memang seringkali orang awam menganggap kalau sulit BAB itu jadi frekuensinya. Frekuensinya misalnya anak saya cuma seminggu sekali dok BAB-nya. Nah, sebetulnya juga spektrumnya itu luas. Jadi tidak cuma hanya kesulitan BAB dari frekuensinya saja, tetapi bagaimana effort anak ini untuk usaha anak ini untuk membuang, mengeluarkan defekasinya dok ya. Defekasinya untuk BAB-nya, buang air besarnya. Jadi kalau misalnya sudah ada gejala-gejalanya, misalnya sulit sampai dia harus mengejan, sampai ada keluhan-keluhan lain seperti ada sampai berdarah, sampai nyeri, dia harus sampai nangis bahkan ya. Nah, itu bisa disebut sebagai konstipasi. Memang kalau dari segi medis itu ada kriteria. Betul. Pakai RUM kriteria. Apa aja dok kriterianya dok? Nah, RUM kriteria itu RUM kriteria 4 itu macam-macam ya. Satunya memang mungkin nggak kita jelaskan semua di sini karena kan kayak kuliah ya. Kira-kira apa yang perlu awareness apa nih kalau gejalanya kayak gini perlu ke dokter nih? Jadi memang jadi yang harus diwaspadai itu selain frekuensi juga usaha anak ini untuk mengeluarkan BAB-nya. Frekuensi dulu dok. Frekuensinya berapa kali nih yang red flag nih? Ya, seminggu sebetulnya sekali kah? Sesuai umur ya. Jadi ada sesuai umur. Kalau bayi mungkin bisa 2 hari, 3 hari sekali, itu masih normal. Kalau makin umurnya makin tua itu lebih kurang. Cuma sebetulnya frekuensi itu bukan hanya istilahnya hanya patokan utama, bukan. Jadi yang harus diperhatikan selain frekuensi juga adalah bagaimana konsistensinya. Konsistensi si ininya stulnya ya mungkin ya. Di RUM kriteria itu ada salah satunya konsistensinya itu besar dan keras ya. Dan pernah ada riwayat saking besarnya mungkin sampai buntu di toilet. Nah, itu yang ekstrim ya. Pernah juga misalnya dia dalam mengeluarkan BAB saking kerasnya dia sampai kesakitan. Bahkan sampai berdarah. Dan itu bukan berarti kalau sekali ada itu berarti ada gangguan. Nah, tapi kalau memang berulang, misalnya dalam sebulan berapa kali, nah itu yang harus diwaspadai. Cuman dari awal memang harus jadi perhatian adalah kalau anak ini sudah mulai mengeluhkan kalau waktu BAB sulit, sakit ya, terus pernah mengeluh ya, itu harus segera
dicek Dicek ya, diperiksakan ke dokter gitu ya, Dok. Atau kalau memang misalnya para orang tua lihat kalau putranya ini atau putra-putrinya ini kok kelihatan nggak pernah BAB ya. Terus ditanya loh, kamu kok jarang BAB, apa mungkin ada kesulitan atau apa itu. Kadang mereka kalau anak-anak itu kalau misalnya ada riwayat sulit BAB, nyeri, jadi traumatik. Yes, betul, Dok. Jadi risikonya sering kali menahan. Nah, jadi lebih baik aku nggak usah BAB deh daripada aku BAB sakit banget gitu kan, Dok. Iya, karena kan apa itu trauma masa lalu itu ya. Jadi trauma masa lalu. Jadi nyerinya itu jadi akhirnya membuat dia jadi malas. Kalau ada kayak gitu, Dok, itu perlu psikolog juga atau gimana, Dok? Oh, itu sih masih panjang gitu ceritanya. Jadi pertama kita harus tentukan dulu bahwa ada namanya functional constipation ya. Jadi functional ini jadi memang dia tidak bisa BAB-nya itu problemnya kesulitan BAB ini karena gangguan selain penyakit. Nah, jadi maksudnya penyakit ini apa? Jadi ada gangguan-gangguan BAB pada bayi dan anak itu memang ada suatu penyakit yang diderita oleh anak ini. Bisa memang sejak bawaan, sejak lahir, atau kondisi lain. Ya, itu yang harus dicari tahu dulu. Kalau memang kesulitan BAB-nya sejak bayi, mungkin hampir dipastikan sebagian besar itu merupakan kelainan bawaan. Ya, mulai ususnya mungkin yang nggak ada kelainan, atau mungkin secara metaboliknya ya, hormonal atau yang lain ya. Jadi kalau bayi sampai baru lahir enggak BAB, nah itu bahaya, Dok, itu berarti ada kelainan. Ada something sampai terbukti tidak. Ya. Dok, misalkan nih, Dok, saya potong dulu, Dok. Kalau kebanyakan di awam di masyarakat ya, ada pada konstipasi, Dok, dia langsung kasih obat konstipasi nih. Padahal pada anak. Boleh nggak, Dok? Atau mungkin ada batasan kalau usia segini masih boleh kasih sendiri? Gimana, Dok? Boleh, Dok? Jadi prinsipnya obat itu kan ada yang memang bisa diberikan bebas, ada yang harus dengan resep dokter. Nah, setahu saya obat-obat seperti ini itu sebetulnya perlu pengawasan. Jadi nggak boleh yang terus dikasihkan, pokoknya nggak bisa BAB, obatnya ini. Betul. Langsung dari ininya. Iya, jadi harus ditanyakan dulu. Soalnya itu kan mungkin hanya menghilangkan keluhan sementara, tapi penyebab utamanya kita harus cari. Jadi kalau seperti itu memang mungkin kalau awal-awal potongan pertama mau dikasih ya saya nggak bisa melarang ya, karena mungkin terbatas tempatnya, nggak ada dokter atau apa. Tapi setelah itu segera diperiksakan untuk melihat. Kita harus cari tahu ya, Dok ya, itu kenapa kok bikin konstipasinya. Soalnya kan nggak cuman kejadian yang apalagi kok berulang ya. Karena kejadian itu buat anak sangat jadi tidak menyenangkan kan. Nggak nyaman banget. Kadang memang kalau ada perubahan pola makan sedikit, kadang karena kurang minum gitu juga bisa sih. Tapi kalau sampai sudah berulang dan terbiasa diberi obat-obat aja itu nanti akhirnya nggak ketemu nih solusinya. Gitu. Jadi memang kalau ada kejadian itu misalnya mau dikaji sekali dulu boleh, tapi setelah itu segera diperiksa. Dok, maaf, Dok, tadi kembali lagi ya. Berarti yang nyebabin si konstipasi apa aja, Dok? Bisa jadi bawaan. Ya, jadi dibagi dua ya. Bagi dua. Kalau yang disebut fungsional itu jadi tidak ada kelainan organik, maksudnya tidak ada kelainan si organnya ya, atau organ maupun dari kesehatan yang mempengaruhi BAB-nya. Jadi penyebab yang kalau yang organik atau disebut yang fungsional itu memang paling gampang bisa dilihat kalau dia sejak lahir. Terus atau memang anak ini ada kelainan lain ya yang membuat dia jadi gangguan BAB, mungkin ada sindrom-sindrom tertentu atau gangguan hormon misalnya hipotiroid itu juga kadang juga bisa bikin itu ya. Jadi seperti itu tuh harus disingkirkan dulu atau memang ada kerusakan syaraf jadi mengganggu refleks defekasinya. Jadi memang bisa karena sebab dari organnya, bisa enggak. Nah, kalau itu dilihat enggak ada, itu yang kita sebut dengan functional constipation ya. Konstipasi fungsional itu memang kalau tidak ada kelainan dari organnya anak itu sendiri. Nah, itu nanti dicari tahu apa ini. Nah, biasanya memang penyebabnya seperti ini lebih ke ada suatu jadi
pertama yang jelas ada makanannya. pola diet. Oke, Nah, pola satu. diet ya. Nah, kemudian ada toilet training yang tidak berhasil. Oke. Ya. Terus ketiga bisa karena ada trauma. Traumanya gimana dok maksudnya? Trauma karena dia ada pengalaman tidak Oh menyenangkan tidak. waktu BAB yang tadi Oke. tuh. BAB BAB keras, sering sakit nyeri, terus nih gitu kan? berulang tapi Heeh. tidak aware kita. Oke. Jadi akhirnya Si anak jadi malas juga ya, di takut ya. alam bawah sadarnya Mm-mm. mensugesti dia bahwa kalau mau BAB itu sakit. Oke. Jadi dia begitu ada rasa pengen BAB, dia tuh sudah nahan dulu. Oke. Dan itu berulang terus sehingga Iya. akhirnya BAB-nya jadi keras. Gitu. Kalau diet sendiri dok, apakah harus selalu makan sayur kah? Apa gimana kah? Ya. Jadi pola diet ini yang penting memang tinggi serat dan banyak air. Ya. Oh air. Jadi selain kita memang konsumsi tinggi serat juga banyak minum. Oke. Itu minumnya Ini banyak juga yang ngomong minum dok. air putih. Itu dok airnya nih anak saya minum air dok, tapi minumnya airnya teh apa? Sebaiknya memang air putih. Air putih ya, wajib teman-teman air putih. Bukan putih warna susu ya, iya. clear water ya maksudnya. Iya. Kadang kalau susu juga ada yang nggak cocok jadi suka malah keras, jadi banget. ini ya dok, merangsang ya. Ya. Oke dok, tadi kan ada gejala-gejalanya juga disampaikan ya dok. Ada nggak sih kalau gambaran fisiknya? Kalau anaknya ini dipegang perutnya, ini wajib ke rumah sakit. Kalau anaknya agak perutnya tambah besar, itu gimana dok? Boleh? Ya, jadi kalau memang sudah komplikasi itu yang memang itu komplikasi biasanya. Dok, berarti maksudnya? Kalau sudah ada komplikasi. Kalau awal tanpa komplikasi, misalnya BAB-nya keras, itu memang dari pemeriksaan fisik luar aja memang nggak terlalu banyak biasa tanda. Aja lah ya dok ya. Tapi kalau kita periksa nanti secara mendalam misalnya ada gangguan BAB, kita biasanya dari dokter akan meriksa di lubang duburnya. Kita cocokkan rectal tusher dia. Colok dubur untuk ya? Melihat, untuk mendeteksi ada tidak feses yang keras. Kami dilihat juga memang sebelum dicolok dulu kita lihat nih anusnya ini ada luka atau enggak. Kadang itu pemicunya bisa karena ada luka di situ, dia jadi nyeri atau ada apa proses yang lain ya, radang yang lain, bisa infeksi, bisa radang yang lain. Nah, itu bisa itu jadi membuat anak jadi nyeri. Nah, kalau itu enggak ada aman, kita cek ke dalam nih keras ada nggak BAB-nya. Ya, kalau memang ada BAB keras memang ini mungkin termasuk yang konstipasi tadi dengan istilahnya ada feses yang keras, impaksi dari EE-nya itu jadi membuntu di jalannya sehingga dia susah untuk ngeluarin, susah tuh harus. Itu kan kayak nyumpel di depan kayak bikin obstacle, kayak bikin halangan kan, kita udah masuk tuh ada orang oversize di depan pintu kan ya juga nggak bisa masuk. Jadi dia harus didorong kan. Dulu. Nah itu kalau dorong juga nggak kuat ya, atau dipaksa bikin nyeri, robek kan mungkin. Nah itu jadi ada luka mungkin di anus, jadi itu membuat kayak lingkaran setan. Dok tadi memang harus diperiksa dengan colok dubur ya dok. Kadang kan, wah ini kok diapain kok malah ditusuk-tusuk nih. Ya jadi kalau jangan khawatir ya dok ya. Jadi kita kalau mau meriksa juga mesti harus ada indikasi dan kita selalu informasikan ke keluarga. Memang ada beberapa pemeriksaan yang tidak nyaman untuk penderita, untuk keluarga bahkan ya. Tapi tentu kita selalu informasikan sebelumnya. Jadi kalau kita pun saya misalnya meriksa juga selalu nggak izin dulu ya. Kalau memang ada indikasi kita perlu colok dubur, ya kita colok dubur. Tapi kalau ada kontraindikasi, kita lihat oh ini nggak boleh nih colok dubur karena mungkin ada luka atau apa tambah bikin anaknya nyeri. Itu tentu dia kita lakukan. Tetap sesuai dengan pemeriksaan. Iya, dengan prosedur lah ya, dengan prosedur dan tentu kita selalu meminta izin. Kalau orang tua nggak mau, kita nggak akan maksa. Oh gitu ya? Cuman memang akhirnya kan pemeriksaannya nggak lengkap. Nggak lengkap jadinya. Sampai ini nggak sih dok? Harus USG, harus foto-foto ronsen. Ada nggak kalau konstipasi sampai sana nggak dok? Kalau untuk yang simpel tanpa tanpa komplikasi berat, kita seringkali pemeriksaan-pemeriksaannya sih cukup pemeriksaan fisik. Kita bisa lihat kan dari riwayatnya, gimana dia polanya, gimana kebiasaan BAB-nya. Itu istilahnya dari Indonesia ya, dari history taking itu sudah cukup, dan pemeriksaan fisik bisa memang kita temukan adanya yang mungkin di pintu keluar nih belum keluar keras, atau dari perabaan di perut kita juga merasakan berak-berak yang keras itu kadang bisa sampai teraba kita di perut ya, kita bisa raba, wah ini ada yang kayak merongkol gitu ya istilahnya orang Jawa, tampak teraba seperti itu yang keras, itu bisa itu.
Dok, Itu bisa. Tapi kalau oh. memang ada komplikasi yang atau kecurigaan suatu bentuk gangguan BAB yang Iya. lain, yang penyebabnya memang ada suatu penyakit, nah itu yang memang kita perlu pemeriksaan lebih lanjut. Konstipasi ini apa seserius itu dok? Perlu sampai operasi kah? Atau cukup dengan obat saja kah dari di oral atau lewat ini rektal ya? Jadi yang pertama kita harus singkirkan dulu ya penyebabnya. Nah kalau ini memang karena memang suatu fungsional, itu penyebabnya kan kompleks. Jadi faktor diet tadi, ya kan, faktor keluarga juga kan, terus faktor aktivitas. Dan cenderung kita lihat sekarang anak-anak stationary kan, main gadget, terus. Nah ini banyak malah pada anak-anak umur-umur sudah mulai kenal gadget ya. Terus juga faktor lingkungan, ya itu kan juga berpengaruh. Nah ini semua harus diterapi secara holistik. Ya kalau boleh cerita sih memang salah satu yang harus diwaspadai ini sekarang kita sebulan tuh bisa ada kunjungan dengan keluhan sulit BAB ini 3 sampai 5 kasus sebulan. 1 bulan. Dengan macam-macam variasinya ya penyebabnya. Tapi kebanyakan yang fungsional yang kita bisa singkirkan kemungkinan fungsional memang didapat pada anak-anak yang sudah mulai pre-age school ya. Jadi sudah mulai anak masuk sekolah. Pencetusnya macam-macam. Yang saya lihat sih ya saya dengar ya adalah itu tadi stationary. Dulu kan main tuh sampai lari-lari. Kalau sekarang mainnya gadget duduk. Dan apa yang terjadi? Seringkali mereka akan keasikan main. Kalau kebelet pup, sama dia ditahan. Kan asik nih nanggung. Nah, nahan sama 5 menit itu kalau kita mau bicara tentang refleks defekasi ya. Jadi refleksnya itu pertama begitu air masuk ke rektum ya, sebelum keluar itu ada usus namanya rektum. Nah itu begitu air masuk situ kan jadi melebar nih karena kan nampung kan gede. Nah regangan ini akan memberikan sinyal ke otak. Dari saraf. Gitu. Ini ada pup nih, keluarin atau gimana terserah karena dan di situ ada peran dari anak untuk menahan. Kenapa? Kalau anak-anak udah di atas tahun dia bisa instruksi dari otak itu ada refleks yang bisa menginstruksikan, tahan dulu. Kenapa? Biar ditahan dulu, biar cari tempat yang proper, ke toilet untuk di rilis gitu. Jadi, nah itu kalau yang tepat. Iya, kalau tepat. Nah ini kan gitu, refleksnya seperti itu ya. Jadi memang otomatis anak yang sudah bisa menahan, sudah toilet training, sudah bisa ya yang sudah ini ya, instruksi dia pasti akan nahan karena ini kan lagi seru nih mainnya nih. Iya, ditahan itu. Tapi memang rasa itu sinyal ke otak itu dia nggak akan lasting forever. Jadi paling nggak 5 menit setelah itu dia akan hilang. Makanya kadang kita kalau habis nahan nggak kerasa lagi ya. Memang gitu ya. Nah ini kan berulang. Begitu dia hilang udah nggak kerasa lagi lah. Jadi dia tidak perlu merasa aku harus ke toilet untuk keluarin. Karena kan untuk mengeluarkan juga selain harus dibuka nih, yang ditahan tadi dibuka, juga perlu dorongan dari kita untuk mendorong ya gerakin ususnya dengan tekanan yang mengejan itu untuk mendorong. Kalau gitu kan nggak bisa. Nah kalau itu jadi akhirnya apa? Rasa yang dulu pernah ada itu nggak ada. Iya. Ya 5 menit itu jadi abaikan tuh ya. Yang diabaikan rasa-rasa itu buat dok ya? Diabaikan akhirnya berulang. Tapi apakah E-nya hilang? Enggak dong. Ya masih di situ. Dan tambah banyak mungkin kan? Nah, next-nya datang lagi kan teman baru nih. Kloter lagi masuk ya, kloter kedua ya kan? Numpuk di situ ya kan? Timbul lagi rasa, lagi asik main lagi nih. Ditunda lagi. Hilang lagi gitu. Terus akhirnya apa? Yang numpuk ini kira-kira tambah banyak dan tambah keras. Karena kan yang awalnya lunak. Dan di situ karena ngendon di situ, airnya kan diserap oleh usus. Akhirnya dia cenderung lebih keras, mengeras dan akhirnya benar-benar keras. Dan begitu sudah makin banyak, udah nggak tahan nih, ya kan? Wah, akhirnya dia ke toilet tapi ya waktu dia mau ngeluarin atau ngelepas bomnya ini
sudah nyantol di Aduh. depan pintu dan keras banget. Bayanginnya udah. Terus akhirnya anaknya itu begitu dan sakit, bisa keluar tapi dengan effort sakit, apalagi sampai berdarah. Dia lihat ada darah, ada nyeri, udah trauma langsung. Jadi nextnya dia akan malah berulang, akhirnya ditambah lagi karena asik tadi juga ada rasa trauma. Dan trauma ini sudah jadi di bawah sadarnya. Jadi sudah enggak diperintah pun dia secara refleks akan menahan setiap ada rasa itu. Itu berarti jadi mati rasa parents harus aware ya dok ya. Jadi hati-hati sampai mati rasa itu jangan sampai ya. Oke. Dok tadi kapan yang operasinya dok? Ini case-case yang seperti apa nih yang perlu operasi? Kalau yang komplikasi paling berat kita pernah ada itu kasus sampai anak itu SMP. Itu datang ke UGD perutnya gede banget ya, sampai mendesak paru, dia sampai nggak bisa nafas, hampir meninggal. Tapi apa terapinya operasi? Enggak. Yang penting kita keluarkan. Waktu itu kita hampir kejar-kejaran sama ini apa istilahnya distress nafasnya dia. Jadi sampai kita minta tolong anestesi untuk masih bantuan nafas pakai selang itu. Dan anestesi bilang, saya ini tidak bisa ngompak, berat sekali karena parunya terdesak, naik ke sini. Jadi istilahnya paru kita sekian ya, ini tinggal seperempat coba. Nah, bayangin. Separuh nafas, ini nggak separuh nafas lagi, seperempat nafasku, ya kan? Lagunya siapa itu? Ada kan? Ya, seperempat nafas. Ya, ini seperempat nafas sudah. Memang berat banget tadi ya. Dan itu kita berlomba-lomba ngeluarin nya di bawah. Jadi, wah kita congkelin tuh ya. Benar-benar seperti mencari bukan mencari jarum iya mencari harta ini ya. Kalau ada berliannya seneng saya itu. Banyak kasus gitu kan ada batu-batunya dipecahin dapat berlian kan seneng saya. Tapi itu ya baunya gimana? Tapi ini kita kejar-kejaran. Begitu banyak keluar ya, jadi kayak ada istilahnya yang buntu di depan pintu bisa keluarkan, nanti di belakang ikut kan. Keluar banyak, nah rilis dia, tekanannya menurun. Bisa ketolong, alhamdulillah. Tetapi nextnya lebih sulit karena kita merubah suatu pola, merubah suatu cara psikis ya, terutama kami di bawah sadarnya gimana, mengembalikan itu, mensugesti ya. Dan terapi jadi terapinya meliputi kalau nggak salah ada 5 hal ya. Dari diet, ini penting ya teman-teman. Dari dietnya, dari latihannya, lingkungannya, kemudian medikamentosa, pemberian obat ya. Jadi kita memang terpaksa harus kasih obat. Sama satu lagi lingkungan orang tua ya, kemudian biasa diet, support system, dan activity. Jadi dia aktivitasnya harus dirubah juga. Lebih keluar lagi. Harus jangan standary ya. Kadang parents suka dok kalau anaknya anteng dok. Nah, bahaya juga. Ya kan memang kadang parents sekarang nggak mau repot ya. Nggak mau repot. Dan nggak recokin tuh kasih handphone. Diam udah dia. Diam selamanya tapi nanti. Nah itu kan susah. Gitu, ya. Jadi memang salah satu faktor aktivitas itu penting karena dengan aktivitas anak aktif, otomatis gerak-gerak organ itu juga akan aktif. Ya, jadi support system itu sangat penting. Jadi keluarga juga harus support ya. Kalau perlu malah memang suatu bimbingan konseling kalau sudah memang problemnya di psikis ya, psikoterapi itu juga perlu. Jadi 5 hal itu. Jadi kalau dulu kita kalau di Indonesia kenal Pancasila ya, 5 sila ya. Kita juga ada 5 prinsip ya. 5 prinsip penanganan konstipasi ini. Jadi ada Pancasila, kok ini Pancasilit. Nah, jadi untuk biar silit bisa tersenyum. Biar tersenyum gitu. Iya. Karena memang kadang orang kan masalah BAB aja gitu kan. Ternyata kita nggak bisa BAB jadi masalah. Iya. Iya tadi ada satu kasus yang hampir meninggal karena begitu banyaknya ya. Jadi dia nggak bisa nafas karena gitu loh. Ditanyain kan kenapa meninggalnya kenapa nih? Terdesak sama kedesak gitu ya, nanti jawabannya kan nggak keren banget gitu loh ya. Nggak bisa nafas karena pikirnya yang masuk di mulut atau gimana gitu ya kan. Ya karena mendesak ininya saluran nafas paru-parunya karena kita perut tetanggaan sama rongga dada kan. Jadi yang isi perutnya kalau banyak besar ya tentu akan mendorong ke atas.
seserius itu ya Betul, parents ya. itu yang ekstrim ya. Yang ekstrim ya. Tapi ya kalau yang enggak ada juga, dan memang penanganannya tidak bisa sehari 2 hari. Bahkan kita treatment tuh bisa sampai pemberian obat sampai 6 bulan, dan obat memang kita perlu kadang obat-obat pencahar itu tadi, tapi pemberiannya memang nggak bisa yang sekali putus. Harus sekian lama kasih, gitu ya? Terus nanti dikurangi dosisnya, nanti kalau nggak lagi harus dinaikin lagi. Gitu. Jadi satu pasien dengan kasus yang sama pun akan berbeda-beda penanganannya dok ya? Ada yang cepat responnya, tapi kalau yang sudah berat, misalnya kayak tadi itu ada yang udah SMP ya, karena sekian lama ya mohon maaf mungkin ada pola asuh yang keliru, anak tunggal mungkin diturutin aja kan. Jadi waktu kemarin di rumah sakit kita ajarin untuk cara ngeluarin pupnya apa-apa, kita juga agak kesulitan karena begitu anaknya nggak mau ya udah orang tuanya give up gitu loh. Jadi orang tuanya juga terlalu memanjakan gitu kan. Ya mungkin ini yang harus diedukasi ke keluarga, bahwa dimotivasi ini, karena berapa kali setelah itu dia bolak-balik masuk lagi hanya untuk ngeluarin aja masuk rumah sakit dia. Kebanyakan pasien yang sama juga datang lagi dok? Iya, karena memang ini penanganannya nggak gampang, jadi jangka panjang. Jadi memang long term. Jadi seperti ini memang kita harus ajak para parents ya di rumah untuk sama-sama berkomitmen. Gini nih kita harus paparin ya. Programnya lama gini nanti seperti ini support system mendukung. Nah, kadang memang susahnya kalau orang tua mungkin sibuk ya. Ya nggak bisa ngawasin anaknya full, ya kan? Ngecek dia, lihat dia makannya gimana. Kadang yang makan pembantunya, ini mohon maaf aja nih. Kan jadi memang seperti itu agak sulit kalau cuman satu sisi, satu pihak. Sedangkan kita sendiri kan juga terbatas, nggak mungkin lah kita ngikutin. Tapi keberhasilannya lebih banyak ditentukan oleh keluarga untuk kasus-kasus ini. Dok, ini menarik sekali dan seharusnya penjelasan lebih banyak lagi dok ya. Tapi kan waktu kita juga terbatas. Ini mungkin terakhir dok, sebelum kita tutup ya, dokter ada yang ingin disampaikan untuk parents nih yang mungkin anaknya lagi mengalami konstipasi gitu, ataupun jangan sampai konstipasi gitu ya. Ada nggak dok yang ingin disampaikan dok? Ya, jadi biar lebih aware. Jadi para parents, wujud kepedulian kita terhadap anak adalah salah satunya dengan memperhatikan bagaimana aktivitas anak kita ya. Satunya juga adalah tentang gangguan defekasi, gangguan BAB. Meskipun kelihatannya saat ini hal yang remeh, ternyata kita sering jumpai hal ini sampai menimbulkan suatu kesulitan ya, kerugian, bahkan ketidaknyamanan, bahkan sampai menimbulkan hal yang harus melakukan intervensi pengobatan di rumah sakit ya, hanya karena tidak bisa BAB. Ya. Jadi bedegelan bukan hal yang harus diremehkan ya. Jadi kalau perlu ada hal yang masalah gangguan BAB pada anak, memang sebaiknya sejak dini diperiksakan. Ya, agar tidak menjadi kronis nantinya, malah berat untuk semua. Ya, baik. Terima kasih Dr. BMD. Ini setelah kita bahas konstipasi pada anak, semoga parents sekarang mulai paham juga ya, dok, tentang tanda-tanda dan penanganannya gitu kan. Ingat juga deteksi dini. Kita harus tahu gejalanya tadi ya. Adalah kunci ya menjaga kesehatan si kecil dan memberikan ketenangan juga bagi kita nih parents di rumah ya, dok. Dok, terima kasih banyak, dok. Ini waktunya ya, juga terima kasih banyak parents yang sudah menyaksikan Dr. BMD Podcast, Your Trusted Pediatric Surgeon. Semoga informasi yang kita bahas tadi kali ini ya bermanfaat dan dapat membantu parents semua dalam merawat dan mendukung tumbuh kembang si kecil. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya, YouTube-nya juga ya, di subscribe ya nanti di bawah ini @bmd_pediatric surgeon di Instagram dan YouTube tadi, agar Anda selalu dapat update dengan episode-episode yang seru, informatif juga ya pastinya ya. Kalau Anda ada pertanyaan ataupun ide-ide topik ya, boleh komen nanti di sini ya pastinya ya, di Instagram ataupun di YouTube. Terima kasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Pastikan anak Anda selalu dalam keadaan sehat dan ceria. Dr. BMD Podcast, Your Trusted Pediatric Surgeon.